larangan, nahyu juga. Nahyu memiliki makna-makna yang disebabkan adanya pergeseran pengungkapan. Yang pertama yaitu doa, yaitu melarang ataupun menolak dengan doa dari derajatnya yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Misalnya seorang hamba berdoa kepada Allah agar sesuatu tidak menimpa dirinya. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang kedua iltimas, yaitu ajakan atau tawaran, seperti ajakan atau tawaran kepada teman sebaya. Yang ketiga irsyad, artinya petunjuk terhadap sesuatu yang baik. Contohnya Al-Maidah ayat 101. Yang keempat ada dawam, artinya untuk larangan atau penolakan terhadap sesuatu yang ada atau masih tetap atau terus berlangsung. Contohnya dalam Quran surat Ibrahim ayat 42. Yang kelima bayan al-aqibah, artinya menjelaskan akibat. Contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 169. Yang keenam, al-ya'is. Artinya menunjukkan putus harapan ketika menolak atau melarang. Contohnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 66. Yang ketujuh, tammani, yaitu mengharapkan sesuatu yang diidamkan namun mustahil didapatkan. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 53. Yang kedelapan, arti ancaman. Dalam Quran surat yang kesembilan, karohah, menunjukkan makna kemakruhan. Contohnya Quran surat Al-Baqarah yang menunjukkan makna menegur. Contohnya Ali Imran ayat 139. Yang ke-11 i'tinas yang berarti menghibur atau memberikan ketenangan. Contohnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 40. Yang terakhir tahkir, menunjukkan makna untuk menghina. Kemudian kaidah-kaidah untuk memahami an-nahyu. Ada 3 kaidah. Yang pertama, al-aslu fin nahi litahrim, yaitu pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contohnya Quran surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, membunuh. Kaidah kedua yaitu al-aslu finnahi yutliku al-fasadu mutlaqan. Suatu larangan menunjukkan fasad atau rusak perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Kaidah ini disepakati apabila larangan itu tertuju pada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu. Kaidah ketiga yaitu an-nahyi anisyamsi amrum bididhihi, yaitu suatu larangan terhadap sesuatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Contohnya Quran surat Luqman ayat 18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا, yang artinya, dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Selanjutnya shigot atau bentuk-bentuk anahyu yang akan dijelaskan oleh Kak Silva. Untuk Kak Silva, mangga. Baik, selanjutnya ada sigot atau bentuk anahyu. Yang pertama yaitu fi'il mudhari yang dihubungkan dengan la nahiyah, yaitu yang menunjukkan larangan atau menyatakan tidak boleh melakukan perbuatan. Contohnya Quran surah Al-An'am ayat 152. La taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Yang kedua, kata yang berbentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, fajtanibur ridsa minal utsani wajtanibu qaulan nuri. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, jauhilah perkataan-perkataan dusta. Itu qaulaz zur.
Laisa qaulan nur. Ulang. Qaulaz zur. Zai. Maaf. Yang kedua, kata yang berbentuk perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30, Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, menggunakan kata nahyu itu sendiri dalam kalimat. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 90. Wanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keempat, jumlah khobariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. Contohnya pada surat An-Nisa ayat 19, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu an tarithun nisa'a karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Di sini ada menurut Mustafa Said Al-Khin bahwa sigat an-nahyu yang sebenarnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki atau dihubungkan dengan la nahiyah seperti pada tabel berikut. Pada dhamir anta, fi'il mudhari taf'alu, fi'il nahyinya la taf'al. Pada dhamir antuma, fi'il mudhari taf'alani, fi'il nahyi la taf'ala. Pada dhamir antum, fi'il mudhari taf'aluna, fi'il nahyi la taf'alu. Pada dhamir anti, fi'il mudhari taf'alina, fi'il nahyinya la taf'ali. Pada dhamir antuma, fi'il mudhari'nya taf'alani, pada fi'il nahyi la taf'ala. Pada atunna, fi'il mudhari taf'alna, dan pada fi'il nahyi la taf'alna. Alhamdulillah, an-nahyu telah saya sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang menambahkan atau membenarkan, kita sharing untuk berbagi ilmu. Assalamualaikum. Boleh bertanya atau season bertanyanya nanti atau sekarang? Iya, boleh, silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Baik, izin bertanya. Tapi mohon maaf sebelumnya, barangkali takutnya gitu ya di luar dari konteks. Yang saya pertanyakan adalah tentang wudhu lebih daripada 3 basuhan, Kak. Nah, ini kan tentang an-nahyu itu yang saya pahami dari makalah yang tadi kakak baca adalah tentang pelarangan gitu kan. Nah, yang pernah dan saya baca di sini, wudhu misalkan usapan tangan 3 kali, muka 3 kali, dan lain-lain kan 3 kali ya. Bagaimana dengan hukum wudhu lebih daripada 3 basuhan? Sementara ada sabda Nabi Muhammad yang garis besarnya adalah yang artinya Rasulullah SAW memperlihatkan kepadanya cara berwudu yang semuanya 3 kali. Kemudian beliau bersabda, beginilah cara berwudu. Barang siapa yang menambah lebih dari ini, dia berbuat kejelekan dan berlebihan, serta berbuat kezaliman. Nah, dari redaksi hadis tersebut, tetapi meskipun demikian, gitu ya, yang saya tahu,
Meskipun ada larangan Rasulullah gitu ya Kak, wudhu gak boleh lewat dari 4 kali gitu, tetapi menurut saya eh, kalau misalkan kita membasuh wudhunya 4 kali pun tidak membatalkan wudhu gitu. Nah itu yang mungkin yang saya pertanyakan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih dari Pak Abdul Salam. Pertanyaannya kami tampung dulu. Ya, silakan maksimal 3 pertanyaan, barangkali ada yang lain. Ya, silakan sambil menunggu pemakalan mempersiapkan jawabannya. Yang lain silakan bertanya ataupun menambahkan. Boleh juga misalkan menginterupsi ataupun koreksi dari makalah yang tadi disampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya off kamera karena sinyalnya kalau di saya 2 batang atau 3 batang ya, satu apa? Jadi sedikit banget, 1 garis 2 garis. Jadi kalau nyala kamera suaranya putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin bertanya mengenai nahyu ya, larangan. Apakah semua nahyu atau semua larangan yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis itu semuanya haram, maksudnya tidak boleh dikerjakan, haram, atau ada ketentuan tertentu gitu, misalnya mungkin gak haram atau mungkin makruh dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan pemakalah. Barangkali sudah mulai bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Deva. Yang saya baca di sini itu sejumlah hadis yang menguatkan di mana Rasulullah melakukan praktik cara berwudu sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah dengan cara lebih rinci. Di sini ada hadis yang mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Zaki mengisahkan cara Rasulullah berwudu, yaitu dengan membasuh kedua tangan 2 kali, lalu berkumur dan istinsar 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan 2 kali, sampai kedua siku, mengusap kepala dengan kedua tangan 2 kali. Dan juga di sini ada yang mengatakan bahwa berwudu, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi berwudu dengan membasuh anggota wudu masing-masing 1 kali. Dan yang ketiga yaitu hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, sesiapa yang berwudu seperti wuduku ini, yakni 3 kali basuhan 2 rakaat di mana dia tidak berbicara pada diri sendiri pada saat sholat, maka diampuni dosanya di masa lalu. Imam Syafi'i juga menjelaskan dan kesimpulan hukumnya yaitu terkait dengan berapa kali basuhan pada wudhu. Pemahaman eksplisit dari ayat basuhlah wajahmu adalah terjadinya basuhan minimal yaitu 1 kali. Tapi ada kemungkinan lebih dari 1 kali. Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis memberi contoh dengan melakukan wudhu 1 kali basuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kalau 1 kali basuhan saja apakah sah? Lalu apa kedudukan basuhan yang kedua kali dan 3 kali? Imam Syafi'i juga menjelaskan, wudhu terkait basuhan Rasulullah sebanyak 3 kali adalah opsional, tidak wajib. Adapun hadis yang terkait ketiga, maka yang dimaksud adalah mengharap keutamaan dengan menambah basuhan. Jadi, tambahan basuhan di dalam hal ini adalah nafilah atau mustahab. Jadi di sini dapat ditanggap bahwa dari beberapa penjelasan membasuh
anggota wudhu itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi disimpulkan bahwa penambahan wudhu, penambahan basuhan wudhu bisa disebut seperti tadi, yaitu nafilah atau mustahab. Bagaimana Kak Deva? Apa jawabannya bisa dimengerti? Insya Allah untuk jawabannya sangat cukup dipahami. Oke, lanjutkan Teh. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah semua larangan yang ada di dalam Al-Quran apakah semua larangan di dalam Al-Quran atau hadis itu tidak boleh dilakukan atau haram? Jawabannya seperti yang mengacu pada kaidah pertama tadi, al-aslu fin nahyi litahrim, pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram, melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Kalau misal hukum itu tuh dilarang, yang bisa dilakukannya. Contohnya kayak tadi Al-An'am ayat 151, kalau nggak salah, ya ayat 151, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Kalau ada sebab yang benar, maka dibolehkan untuk membunuh itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, silakan ada yang mau menambahkan. Baik ya, biar saya lanjutkan aja ya. Terima kasih Mbak Asri dan sampai tadi yang udah menjelaskan makalahnya. Sudah bagus yang disampaikan terkait an-nahyu ini. Bahkan tadi dijelaskan macam-macamnya ya, ada al-irsad, ada lagi iltimas. Tadi yang ketinggalan kayaknya ad-du'a ya. Disebutkan nggak tadi? Atau saya yang nggak baca ya, ad-du'a. La fi du'a. Jadi ada larangan itu yang disebutkan dalam doa, disebutnya nahyu doa. Contohnya kita melarang kepada Allah, melarang Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah jadikan kami termasuk kepada golongan orang dolim. Kalau kita samakan dengan ke manusia, kita gak beradab sekali gitu ya, melarang ke Allah. Nah, tapi di sini makanya ada istilahnya nahyu ad-du'a, ataupun di situ la-nya la du'a. Dalam ilmu nahwu disebut la du'a ataupun larangan tapi khusus di dalam doa. Kemudian tadi bagus juga dijelaskan ada al-irsyad, ada isti'nas, ada litaubih. Tapi tadi ada kekurangan sedikit dan mungkin ke depan bisa diperbaiki. Jadi ketika kita menyebutkan contohnya al-irsyad ada di Al-Qur'an surat Al-Imran misalkan ayat sekian. Nah, dibacakan ayatnya. Nah, tadi saya perhatikan cuma disebutkan al-irsyad ada di surat ini, al-itinas ada di surat ini, at-taubih ada di surat ini. Nah, itu lebih bagus sekali kalau dibacakan Al-Qur'annya. Oh, ini ayatnya ini artinya ini, ya, itu akan lebih bagus. Tapi tidak apa-apa, itu sudah bagus sekali, cuman akan lebih bagus sekali ya kalau nanti ke depan makalah-makalah selanjutnya ketika menyebutkan contoh itu dibacakan ayatnya. Apalagi ayat Al-Quran ya, kalau kita baca itu akan menambah keberkahan. Ya. Kalau antum lagi mengajar ya, asatidz sekalian, lagi mengajar misalkan mencontohkan ataupun menunjukkan contoh dalam Al-Quran,
ketika kita bacakan Al-Qur'annya akan menambah ruh dalam belajar mengajar tersebut, akan menambah keberkahan. Jadi jangan malu ada salah ataupun keliru, tidak akan jadi masalah, nanti akan diperbaiki. Kemudian tadi bagus juga ada ditampilkan tabel, itu bagus sekali ya. Jadi usahakan sekreatif mungkin untuk memudahkan si pembaca ataupun penyimak itu mudah memahami dengan singkat. Ya, sekali lagi terima kasih kepada pemakalah. Selanjutnya saya tambahkan sedikit. Pertama tadi terkait yang ditanyakan tadi ya, ketika Rasulullah melarang berwudu lebih dari 3 kali. Tadi udah dijawab juga oleh pemakalah, sudah bagus ya. Saya menambahkan sedikit singkatnya. Jadi ketika dalam konteks wudu tersebut mungkin lebih ke fikih ya, tapi ada indikasi nahwunya juga karena ada larangan ya. Sebenarnya kalau ini disebut dengan larangan, tetapi tidak sampai menjadi haram ataupun tidak sampai menjadi dosa. Nah, cuman para ulama mendefinisikan lebih ke makruh. Apa dalilnya? Karena dalam Al-Quran disebutkan innallaha la yuhibbul musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ketika seseorang berwudu, kemudian airnya itu yang dikucurkan itu sangat banyak sekali, ataupun lebih dari 3 kali, karena sunahnya sampai 3, maka itu disebut kategori isyraf. La isyrafa fil wudu. Jangan ada isyraf dalam wudu. Nah, salah satu isyraf dalam wudu itu tadi melebihi basuhan 3 kali, kemudian bisa jadi basuhannya sekali, tapi air yang digelontorkan itu banyak sekali. Bisa jadi juga 3 kali, tapi air digelontorkannya sangat banyak. Contohnya misalkan ketika jeda wudunya, mau mengambil airnya itu sampai penuh dulu dalam tangan, sampai jatuh-jatuh ke bawah. Nah, bahkan kenapa disebut tadi kalau lebih dari 3 itu tidak sampai jadi haram dan dosa? Mungkin dalam kondisi tertentu ya, contoh misalkan ketika dibasuh 3 kali, si yang wudu ini punya rasa was-was. Ini udah lengkap atau belum ya? Wah, dia basuh lagi tuh. Nah, makanya tidak sampai jadi dosa. Kalau jadi dosa ataupun haram, maka tidak akan dibenarkan seorang yang was-was ataupun yang wudu lebih dari 3 kali. Saya yakin di sini juga pasti ada yang mungkin pernah ya melaksanakan wudu lebih basuhannya dari 3 kali. Ya, ada yang 4 kali, bahkan mungkin ada yang kurang dari 3 kali. Karena yang wajib kan 1 kali ya. Asal kita sudah yakin merata air yang dibasuhkan itu. Jadi intinya lebih ke makruh ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai berlebih-lebihan, karena itu akan memadorotkan. Misalkan di sisi lain orang-orang pada butuh air, kita enak sekali gitu kan, banyak air, menyakiti orang-orang yang kekurangan air. Seperti contohnya mungkin sekarang nih di Palestina itu orang ngantri air, orang susah mendapatkan air bersih ya. Tapi kita ketika berwudu, ketika mandi, misalkan dengan borosnya membuang-buang air, itu sangat tidak mencerminkan rasa bersyukur. Begitupun Rasulullah ingin menunjukkan bahwa cukup dengan air secukupnya saja. Rasulullah juga tidak memerintahkan harus irit, tidak, tapi secukupnya. Secukupnya ketika kita sudah yakin itu merata, maka udah sah wudunya. Kemudian yang kedua tadi terkait apakah larangan itu memang untuk yang haram ataupun ada yang lain selain haram. Jadi ada nahyul mutlak, ada nahyul ghair mutlak ataupun muqayyad ya. Kalau nahyul mutlak itu seperti tadi wala taqrabuz zina. Ya, sampai kita yaumil kiamah, ila yaumil kiamah, tetap zina itu akan haram, tidak boleh dilakukan. Ya.
Tapi ada larangan yang lain, tapi ada kecualinya. Contohnya tadi, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Misalkan kita itu dititipi harta anak yatim, kemudian anak yatimnya itu masih kecil, harta itu tidak boleh kita utak-atik tuh. Jangan dulu juga dibagikan ke anak kecil itu. Nah, tapi tidak selamanya kita dilarang. Kapan boleh kita mulai mengutak-atik, memulai membagikan harta anak yatim tersebut, misalkan dari warisan. Hatta ya bulugu sudah, kalau si anak yatim tersebut sudah balik, baru kita mulai kasih tahu nih ada harta warisan dari orang tuamu, mari kita bagi dengan saudara-saudaramu, contohnya itu. Ataupun tadi wala taqtulun nafsa, janganlah kalian bunuh seseorang. Tapi ada ilahnya, kecuali illa billati illa dalam surat Al-Furqan itu illa bil haq, kecuali dengan haknya. Apa haknya itu? Seseorang boleh dibunuh kalau misalkan dia membunuh, dihukum kisos. Ya, gitu ya. Jadi kalau nahyu tahrim itu sudah jelas ya, emang asalnya itu an-nahyu yufidul tahrim, menunjukkan keharaman. Tapi tidak semuanya, seperti tadi ada larangan itu bermakna makruh ya. Tapi yang paling tinggi, yang paling asal emang bermakna tahrim, untuk mengharamkan. Nah, inilah pentingnya membahas bahasa Arab, nanti akan digabungkan ke depannya antum belajar tafsir, ada ulumul Quran, ada ulumul tafsir. Itu tujuannya untuk memahami, oh nahyu di sini itu larangan, di situ maknanya itu haram atau apa ya. Maka tadilah ada rinciannya, ada istinas, ada irsyad, ada litaubih, ada lagi apa tadi litahrim ya. Itu ketika sudah kita mengetahui lapatnya, oh ini an-nahyu, maka tinggal dirincinya, ini nahyunya nahyu mana nih. Tapi kalau kita belum tahu ini lapatnya lapat nahyu, kita akan tahu maknanya dari mana. Nah, seorang yang menggeluti Al-Quran, menggeluti tafsir, bagus itu. Oh ini kata larangan nih. Setelah tahu kata larangan, otomatis dia akan tahu maknanya. Tapi kalau dia belum tahu ini katanya apa, bagaimana dia mau tahu maknanya? Nah, itu salah satu pentingnya bahasa Arab mengenai al-nahyu ini. Sebenarnya sayang sekali ya, an-nahyu ini berpasangan dengan kelompok 8, itu al-amru. Kalau an-nahyu kan yufidu tahrim, menunjukkan keharaman. Tapi kalau al-amru sebaliknya, yaitu yufidul wujub. Pokoknya berpasangan an-nahyu, jadi kebalikan. An-nahyu itu larangan, al-amru itu perintah. Mungkin bagi asatid di sini yang sudah mengajar bahasa Arab ataupun pernah belajar bahasa Arab, mungkin ada yang sudah tidak aneh dengan istilah al-amru, an-nahyu, atau kalau bahasa nahunya fi'il nahi, fi'il amr. Mungkin udah tidak aneh ya. Tapi mungkin ada sebagian juga yang betul-betul masih asing dengan istilah an-nahyu ini. Nah, jadi walaupun dari pembahasan nahyu amr ini walaupun dasar, tapi akan bermanfaat sekali pembahasannya ketika nanti menjelajahi khazanah ilmu tafsir. Sehingga ketika menemukan al-nahyu tidak langsung memponis, oh ini haram. Dilihat dulu ini nahyu apa tadi golongannya. Oh ini nahyunya nahyu iltimas, al-istinas, contoh al-istinas. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih. Oh, berarti kalau nahyunya itu hanya berbentuk haram, berarti orang yang bersedih berarti dosa. Orang yang bersedih berarti melakukan keharaman. Oh ternyata tadi ada yang disebut an-nahyu lil istinas, untuk menenangkan seseorang. Jangan bersedih, ingatlah Allah bersama kita. Nah, itu jadi sangat bermanfaat lah nanti insyaallah. Kemudian al-amru, ketika ada perintah, ada di juz 10 di surat At-Taubah itu qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada kalimat perintah, ini bahaya banget kalau dipahami hanya sekilas ya. Di situ ada perintah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oh, ternyata di situ ada keterangannya selama mereka
apa memerangi Islam juga. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, asal mereka tidak memerangi kita, disebut dengan kafir demi, tidak apa-apa. Hatta yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka mengusir, contohnya orang Palestina. Memang di Al-Quran itu kan dijelaskan la yanhakumullahu 'anil ladina kafaru. Allah itu tidak melarang kita berbuat baik dengan orang kafir, dengan orang musyrik, kalau mereka itu tidak mengusir kita dari tanah kita, tidak memurtadkan kita dari agama kita, kita bebas berbuat baik, berbuat adil. Tapi ketika sudah mereka mengganggu tanah kita, sudah mengganggu tempat tinggal kita, sudah apalagi sampai memerintah kita keluar dari agama kita, maka kata Al-Quran, qatiluhum, perangilah mereka, bunuhlah mereka. Nah, kata-kata itu berkaitan banget di Al-Quran itu banyak sekali berkaitan dengan nahyu, berkaitan dengan amar, perintah dengan larangan. Bahkan kalimat yang paling banyak di Al-Quran itu dua itu. Ya, kalau menurut sebagian ulama ada 500 kata al-amr, ada 500 kata al-nahyu. Jadi sekitar dua itu. Kalau gak larangan pasti perintah dalam Al-Quran itu. Kalau gak larangan perintah, dirikanlah sholat, tinggalkan maksiat, jangan berburuk sangka, jangan mengolok, jangan mengejek, jangan menduakan Allah. Itu larangan semua tuh. Perintah dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berbuatlah baik, bertolong menolonglah, itu kan perintah. Nah, yang lainnya itu cuman kisah-kisah Nabi, itu sifatnya khobariyah, kisah Nabi, kisah Luqman, kemudian cerita Abu Lahab, itu kan informasi ya, kisah. Nah, selainnya itu ya perintah, larangan, perintah, larangan, perintah. Itu ya. Jadi karena waktu udah 17.14, sebenarnya kalau kelas bahasa Arab ini saya tidak mau lama-lama. Yang penting sedikit antum mengerjakan tugas, menunaikan kewajibannya, dan bisa dipahami walaupun singkat. Nah, saya sayangkan sekali untuk kelompok 8 hari ini tidak tampil, padahal udah diberikan kesempatan 2 kali ya. Karena udah 2 kali, kalau 1 kali lagi udah hat trick nih, tapi saya tidak akan berikan kesempatan 1 kali lagi. Kita harus tegas, maka yang ke kelompok nomor 8 itu saya tidak akan kasih nilai, maka udah dianggap bolos ya. Mungkin biar mereka sendiri nanti menghubungi saya. Kalau ingin dapat nilai pengganti, mereka harus menghubungi saya. Dan besok minggu depan langsung aja ke kelompok 10 ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau cukup. Cukup Ustadz. Terima kasih banyak meluangkan waktu. Mau nanya Ustadz, untuk kelompok 10 nanti itu tugasnya sesuai jadwal apa materi kelompok 8 yang akan kita presentasikan? Oke, kelompok 10 sesuai jadwal dia dulu kebagiannya materinya apa. Karena tadi kan udah saya bahas tuh terkait amar sedikit. Gak apa-apa, al-amr itu tadi cukup dipahami bahwa kebalikan dari an-nahyu kalimat perintah yang menunjukkan kewajiban. Tapi wajibnya juga tidak wajib semua, ada menjadi sunnah. Ya, ada wajib, ada sunnah. Kalau tadi pengharaman ada haram, ada makruh atau subhat. Nah, ke Bapak untuk amar ini tidak perlu, ini mungkin cukup dipahami bahwa kebalikan dari an-nahyu adalah al-amr. Untuk kelompok 10 nanti langsung aja ke ininya. Tugas judulnya apa kelompok 10? Istifham Ustaz. Istifham ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca dari materi tentang al-amr yang kelompok 8 supaya tidak tertinggal. Nanti barangkali saya munculkan di UAS ataupun di UTS soal tentang al-amr sedikit banyaknya, jadi tidak tahu sama sekali gitu ya. Jadi sedikit walaupun tidak dipresentasikan, teman-teman baca dari buku ataupun referensi yang lain. Jadi untuk minggu depan kita lanjut ke makalah al-istifham ya. Insya Allah mungkin minggu depan saya akan bahas lagi sedikit tentang al-amr supaya nyambung dengan an-nahyu tadi agak banyak sedikit.
Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim. Aku qouli hada. Tafaina bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuliah tidak? Udah selesai. Selesai. Alhamdulillah. Alamin sudah selesai. Izin keluar. Assalamualaikum. Salam.